Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau kami sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kayak mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan
Kau membuat kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kau bentuk kami agar kami jadi milik-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku dan berseru, ku milik-Mu. Yesus, Tuhan, selamanya kami milik-Mu Tuhan. Kau sudah selamatkan hidup kami Tuhan. Hallelujah. I am yours Jesus. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau
pegang hidup kami Tuhan. Haleluya. Hadiratmu ku milikmu. Semua kekuranganku kau tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yes Jesus, kami adalah milik-Mu Tuhan. Selamanya kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau berserah di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah di dalam nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online dan hari ini adalah hari yang istimewa karena kita memperingati 55 tahun ulang tahun Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap, dan itu semua karena anugerah Tuhan, dan tepatnya itu pada tanggal 19 September 2023 lahir tahun 1968. Jadi hari ini kita memperingati ke-55 tahun Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah, dan untuk itu kita akan belajar bersama-sama tentang tema yang diusung untuk ulang tahun ini adalah Getting Better Together, atau kalau disingkat GBT ya. Ini adalah bahasa kerennya, Getting Better Together ini. Tapi kalau bahasa sederhananya gotong royong, dan kalau mau diterjemahkan lain lagi yaitu teamwork. Bagaimana kita bekerja bersama-sama untuk membangun satu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar bersama-sama tentang tema ini. Kita buka dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Silakan dibaca. Keluaran 18 ayat 17 sampai 18. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Ya, puji nama Tuhan. Jadi tema ini adalah diambil dari Keluaran 18 ayat 17, satu kisah tentang mertua Musa yang melihat satu keadaan yang menurut dia tidak baik kalau Musa melakukannya seorang diri. Jadi dikatakan di dalam ayat 17, tetapi mertua Musa, yaitu Yitro, mengatakan kepada Musa, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri." Menurut pemandangan Yitro, Musa tidak akan sanggup menghakimi bangsa yang besar ini seorang diri. Dan dikatakan di situ, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Tidak efektif, tidak efisien, dan semuanya akan berdampak baik untuk Musa sendiri, engkau akan sangat lelah, juga untuk bangsa itu tidak akan terselesaikan permasalahannya kalau engkau seorang diri. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Getting Better Together ini bukan hanya di dalam sistem pengelolaan gereja saja, tapi juga dalam sistem pengelolaan apapun ini sangat berarti sekali. Termasuk dalam sistem pengelolaan sebuah rumah tangga. Sekecil apapun sebuah rumah tangga itu perlu dilakukan secara bersama-sama dan perlu kerjasama yang baik. Jadi kalau kita lihat yang tadi saya katakan dalam bahasa lainnya itu adalah teamwork, yaitu kerja seseorang atau kerja lebih dari seorang dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan.
Dan biasanya itu diawali dengan team building dulu. Jadi artinya membangun tim dulu, tapi kalau sudah tim itu sudah terbentuk baru kemudian kerjasama yang tadi saya katakan teamworknya harus kuat gitu ya, untuk membangun sebuah sistem yang baik. Termasuk Musa, di mata pemandangan Yitro, apa yang dilakukan Musa itu tidak baik. Dan saya sangat setuju dengan pendapat Yitro ini. Tidak baik engkau seorang diri melakukan hal itu. Bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan, Musa seorang diri menghakimi bangsa itu. Menghakimi itu artinya memerintah. Jadi kalau mereka punya permasalahan, baik permasalahan sosial ya, ataupun permasalahan pribadi dalam keluarga, mereka datang kepada Musa. Bayangkan 600.000 orang laki-laki keluar dari Mesir dengan segala persoalannya, jadi diperkirakan 2 juta. Musa seorang diri, tidak mungkin Musa bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi Yitro bukan kebetulan kalau bertemu dengan Musa di waktu yang tepat. Saya yakin Yitro telah diutus oleh Tuhan untuk memperbaiki pola sistem manajemen yang ada dalam sistem yang dilakukan oleh Musa. Dan itu menjadi pelajaran bagi gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah. Terus terang saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukan seorang diri. Perlu sebuah tim yang saling bekerja sama. Getting better together. Dan itu untuk mencapai satu tujuan. Jika tim itu belum terbentuk, maka memang harus dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun sebuah tim building dulu. Baru kemudian dilakukanlah teamwork untuk pekerjaan berikutnya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita bisa melihat mengapa diperlukan getting better together. Mengapa diperlukan teamwork. Alasan yang pertama seperti yang tadi dikatakan oleh Yitro, tidak baik engkau melakukannya ini seorang diri. Jadi Musa melakukan seorang diri dianggap tidak baik. Saya mengutip satu pernyataan dari seorang penulis manajemen yang cukup terkenal, yaitu John Maxwell. Saya senang sekali membaca tulisan dari beliau ini. Dikatakan demikian, tim pemenang yang memiliki pemain mewujudkan banyak hal. Jadi disebut tim pemenang karena mereka mempunyai banyak pemain yang akhirnya banyak mewujudkan banyak hal. Jadi tidak baik seorang diri. Kenapa? Karena dibutuhkan satu tim. Dan harus diyakini bahwa tim yang dibentuk itu adalah tim pemenang. Nah tim pemenang ini terdiri dari pemain-pemain yang mampu mewujudkan banyak hal. Gereja kita punya banyak tujuan saudaraku. Ya, tiap tahun kita punya visi. Dan visi kali ini adalah kekuatan di dalam satu tubuh Tuhan. Ini sama dengan getting better together. Jadi ada satu kekuatan besar ketika kita merasakan satu kesatuan di dalam tubuh Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melakukan diakonia kalau itu seorang diri. Tidak mungkin saya bisa melakukan diakonia secara sendirian, tapi saya butuh tim. Tidak mungkin saya bisa melakukan misi penginjilan kalau saya seorang diri. Saya butuh tim. Jadi banyak hal yang dapat dilakukan ketika kita punya tim pemenang. Dan tim pemenang di dalamnya adalah terdiri dari orang-orang, pemain-pemain yang dapat mewujudkan banyak hal. Seperti yang sudah saya katakan kepada semua jemaat di tempat ini, di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah ini, kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, sekalipun dalam segala keterbatasan harus kita yakini bahwa kita hidup di dalam berkat Tuhan. Nah, dalam berkat Tuhan itulah kemudian kita mewujudkan banyak hal. Ada beasiswa yang harus kita salurkan untuk membantu mereka yang dalam kekurangan, yang mereka terhambat dalam pendidikan, kita bantu semampu kita. Ya, kita juga membantu banyak hal
dalam sisi diakonia, orang-orang yang kekurangan. Kita juga membantu bukan hanya dari intern untuk intern, tapi juga keluar kita. Tidak mungkin hal itu bisa saya lakukan seorang diri. Jadi tidak baik. Kenapa kita butuhkan getting better together? Karena tidak baik kalau kita melakukan seorang diri, kita butuh tim. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi yang dimaksud dengan tidak baik di sini adalah tidak baik seorang diri. Tidak baik bagi Musa dan tidak baik bagi bangsa Israel. Tidak baik bagi saya dan tidak baik bagi gereja ini. Tidak akan berkembang kalau itu dilakukan oleh seorang diri. Sebuah ungkapan yang menarik dari seorang pemain bola basket NBA yang terkenal, Magic Johnson, berkata demikian. Tim yang juara, semua anggotanya adalah seorang pemenang, bukan satu atau dua orang. Jadi kalau gereja ini maju, kalau gereja ini bertahan sampai dengan sekarang, kalau gereja ini menjadi berkat, tidak bisa kita mengklaim itu karena satu orang, dua orang yang mempunyai andil. Ya. Tapi tim yang juara itu semua anggotanya adalah pemenang. Karena kontribusi. Ya, ada yang ambil bagian di dalam dana, memberkati, baik persembahan sukarela maupun persembahan perpuluhan. Dan saya mengucap syukur kepada saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengelola dana-dana yang ada itu dengan begitu rasa takut kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan orang per orang, bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada juga orang yang memberikan bukan dari sisi dana, tapi juga dengan lutut mereka. Mereka berdoa setiap hari untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan. Mereka berdoa bagi mereka yang sakit. Mereka berdoa bagi para pelayan Tuhan. Mereka berdoa buat hamba Tuhan, gembala. Dan saya mengucapkan terima kasih buat kebersamaan teamwork ini yang begitu indah, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini adalah satu kesatuan yang begitu indah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya senang dengan pernyataan Magic Johnson ini, bahwa kemenangan yang diraih oleh GBT Kristus Anugerah 55 tahun bukanlah kemenangan pribadi orang per orang, satu orang, dua orang. Ini karena saya, ini karena saya, tidak. Tapi semua adalah seorang pemenang. Semua yang ada di tim itu adalah seorang pemenang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, alasan kedua mengapa kita butuhkan teamwork, mengapa kita butuhkan getting better together. Jadi ini bukanlah satu hal yang sederhana. Tema ini bukanlah satu hal yang sederhana, tetapi tema yang harus melibatkan banyak orang, dibutuhkan kerelaan untuk melibatkan diri, kerelaan untuk ambil bagian. Alasan yang kedua yaitu melatih yang lain. Keluaran 18 ayat 20 sampai dengan 22. Silakan dibaca. Keluaran 18 ayat 20 sampai 22. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Haleluya. Jadi mengapa dibutuhkan satu teamwork? Nah, ini saudaraku yang kasih Tuhan, untuk menghindari one man show ya. Wah, pendetanya saja gitu, yang pintar pendetanya saja, yang maju pendetanya saja.
Tidak ya, tapi ini untuk melatih yang lain. Bagaimana mereka punya tanggung jawab terhadap satu pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan dari pendetanya, bukan pekerjaan dari gereja, bukan. Ya, tapi ini adalah satu pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Melatih yang lain. Ya, seperti tadi dikatakan di dalam Keluaran 18 ayat 20 sampai dengan 22 itu dikatakan demikian. Musa harus melatih mereka. Jadi kalau selama ini semua dihandle oleh Musa, sekarang Musa harus mengalihkan hal itu. Jadi mereka bertumbuh. Di tempat inilah saudaraku yang kasih Tuhan, di GBT Kristus Anugerah Cilacap inilah kita bertumbuh bersama-sama. Punya tanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan secara bersama-sama juga. Sehingga kita bertumbuh. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam melatih yang lain ini kembali saya mengutip pernyataan dari John Maxwell tadi. Dikatakan bahwa menerapkan konsep efektif dan efisien supaya maju bersama. Getting better together supaya maju bersama. Jadi efektif itu untuk mencapai tujuan, dari kata efek ya, efek itu dampak. Jadi dampak itu supaya tujuannya tercapai. Semuanya punya tujuan. Jadi kenapa gereja kita punya visi? Karena setiap orang yang ambil bagian di dalam di gereja ini punya pandangan yang sama. Jadi supaya efek ya, supaya ada dampak. Efektif itu tujuannya tercapai. Tetapi juga harus mempertimbangkan efisiensi. Jadi efisiensi itu adalah mencapai tujuan yang tadi efek itu tadi efektif itu mencapai tujuan. Jadi kalau ada orang yang mencapai tujuan tapi boros juga ada juga yang menghambur-hamburkan uang, tapi juga perlu kita perhatikan di sini efektif dan efisiensi itu adalah tentang sumber daya yang ada. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita berkat-berkat yang kita terima dan kemudian kita mengelolanya dengan baik dan tujuannya tercapai, yaitu kita diberkati dan menjadi berkat dan akhirnya kita maju bersama-sama. Jadi mengapa kita butuhkan teamwork? Karena ternyata di dalam teamwork itu kita melatih yang lain, bertumbuh yang lain, punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita memandang bahwa pekerjaan Tuhan ini perlu kita lakukan secara bersama-sama. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, satu alasan yang ketiga, getting better together, kenapa ini penting sekali. Jadi ini bisa diterapkan ya, bukan hanya dalam satu sistem di gereja, tapi bisa juga kalau Bapak Ibu Saudaraku dipercaya dalam satu usaha, terapkan hal ini. Dalam rumah tangga diterapkan hal ini. Dalam apapun yang dikerjakan ketika berhubungan dengan banyak orang, sekali lagi tidak baik kalau itu kita lakukan seorang diri. Kita butuh kerjasama, kita butuh orang lain. Sehingga dapat tercapai tujuannya dengan cara yang efisiensi. Nah yang ketiga saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita perlu getting better together ini, teamwork ini. Yang ketiga adalah semua melihat visi yang sama. Ya, tolong diulang ayat 21 dari Keluaran 18. Ya. Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Amin. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Artinya begini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, ini saya menerapkan di dalam manajemen gereja ini bahwa supaya mereka semua melihat visi yang sama. Kita punya visi
yang sama untuk tahun ini, yaitu kekuatan di dalam satu tubuh Tuhan. Kekuatan di dalam satu tubuh Tuhan, dan semua orang harus melihat hal ini, bahwa ada kekuatan dalam satu tubuh Tuhan. Itu ada kekuatan kalau kita bersama-sama, ada kekuatan yang besar. Jadi artinya tidak main-main untuk pekerjaan Allah. Untuk itu perlu dipilih orang yang cakap. Ya, di sini ada tim multimedia, di sini ada tim paduan suara, ada tim musik, ada tim penerima tamu, ada tim doa. Dipilih orang yang cakap. Jadi bukan sembarang orang, tapi dipilih orang yang berkompeten di bidang itu. Dan yang penting adalah orang yang takut akan Allah. Juga orang yang dapat dipercaya. Nah ini. Jadi tidak main-main di sini, tidak asal pilih. Bahkan dalam satu aturan gereja kita, ya, pendeta harus bertanggung jawab juga kepada satu tim yang disebut sebagai tim majelis. Jadi bukan karena pendeta itu posisinya di atas maka semena-mena, enggak. Harus punya tanggung jawab juga. Harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dikerjakan. Jadi tidak main-main di sini. Semua harus melihat visi yang sama. Semua harus punya tujuan yang sama, satu langkah di situ. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi getting better together ini, ya, atau teamwork ini, atau gotong royong dalam bahasa sederhananya gotong royong, ayo kita satu-satu untuk pekerjaan Tuhan. Tahun ini kita merasakan 55 tahun GBT Kristus Anugerah di Cilacap diberkati Tuhan. Dan ke depan tentu bukan terus kita enak-enak, harus terus kita tingkatkan teamwork kita, harus terus kita tingkatkan rasa getting better together ini. Ada satu hal yang menarik di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini juga berlaku bagi rumah tangga, ini juga berlaku bagi usaha pekerjaan Bapak Ibu, ataupun kelompok-kelompok, ataupun komunitas yang Bapak Ibu ikuti. Yaitu begini, umumnya untuk merusak sebuah tim tidak dibutuhkan sesuatu yang bernilai tinggi, tidak dibutuhkan satu modal yang besar, tidak dibutuhkan sesuatu hal yang menguras banyak sumber daya. Ya, untuk merusak tim tidak dibutuhkan sesuatu yang bernilai tinggi, tetapi untuk membangun dan mempertahankan tim dibutuhkan usaha dan pengorbanan yang besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk merusak itu sangat mudah, tetapi untuk membangun dan mempertahankan dibutuhkan pengorbanan yang tinggi. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, terutama kepada semua jemaat GBT Kristus Anugerah Cilacap dimanapun berada, ya, baik yang ada di Cilacap maupun yang ada di luar kota Cilacap, miliki kebanggaan terhadap GBT Kristus Anugerah Cilacap, dan mari kita membangun pekerjaan Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Getting better together. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Getting Better Together, atau kalau mau disingkat GBT. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bukanlah waktu yang singkat, 55 tahun ini Tuhan. Sudah banyak tantangan yang dilewati oleh Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap ini Tuhan.
tetapi bersama-sama dengan Engkau Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberkati kami, dan Engkau mampukan kami untuk melewati segala rintangan-rintangan yang ada. Dan rintangan-rintangan itu kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena dengan rintangan itu kami bertumbuh dan semakin kuat karena pertolongan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih buat segala kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan dengan baik, kami boleh bertumbuh dan semakin bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Kau berikan kami kekuatan, Kau hiburkan ketika kami dalam keadaan kesedihan, dan Kau memberikan kepada kami Tuhan sukacita yang besar untuk kami mampu melewati hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang di dalam kasih, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, dan Engkau memberkati dalam keluarganya. Terima kasih ya Bapa, beri kepada kami hati seorang hamba yang penuh sukacita untuk melayani Engkau dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala tipu daya iblis. Dan Tuhan tolong berikan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, selamat ulang tahun GBT Kristus Anugerah Cilacap. Terus maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Semua kekuranganku Kau pun tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Yes, Jesus.